بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام على الشيخ بن حسن بن محمد بن شنبه علوي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan pembukaan kitab Sulumut Taufik. Yang kemarin part 1 baru membahas alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekarang Rabbil Alamina, Tuhan yang mengurus seluruh alam. Di dalam lafaz Rabbil Alamina, al-alamina ini kalimatnya adalah mulhaq jama muzakkar salim. Jadi bukan jama muzakkar salim asli, akan tetapi mulhaq. Kama qala Syekh Jamaluddin bin Abdullah bin Malik mu'allif Alfiyah, Ulu wa alamuna inniyuna wa araduna sazawasinuna. Lafaz al-alamina ini, alam itu adalah definisinya kullu ma siwallah, artinya setiap sesuatu yang selain daripada Allah, itulah alam. Intinya seluruh makhluk disebut dengan alam. Apa sebabnya? Karena lihudusihi, karena baru. Dan setiap makhluk membutuhkan zat qadim, zat yang maha kekal. Nah, alam ini kalau kita melihat dari wujud bentuknya alam atau planet-planet yang ada di tata surya, banyak. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jumlah planet itu ada 18.000 planet. Ada lagi yang mengatakan di Syarah Sitin 3.2.410.000. Bumi ini, dunia ini adalah salah satu daripada planet-planet yang tadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makna asyhadu yaitu ay uqirru wa usaddiqu, saya mengaku atau saya membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Jadi tidak ada Tuhan 2, 3 atau trinitas. Tuhan itu esa. Wahdahu, kondisinya esa. Ay munfaridan fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu tunggal di dalam zatnya, di dalam sifat dan dalam ciptaannya. La syarika lahu, tidak ada yang menemani lahu kepada Allah. Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu, lan aku saksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Di sini musannif pakai khobarnya abduhu, hambanya Allah. Apa sebabnya? Wa fil wasfi bil ubudiyah, dan rahasia lafaz Muhammad memakai sifat abdu isyaratun ilal khundu'i, yaitu isyarat kepada tawadu, hanap asor. Sifat abdu itu asyrafus sifatil insan walau huron, yang paling mulia daripada sifat-sifat manusia, walaupun manusia tersebut adalah orang yang merdeka. Walizalika usifa biha bi asyrafil maqamat, dan oleh karena itu maka disifatilah Nabi Muhammad SAW dengan sifat abdu, hambanya Allah.
Allah mengungkapkan di dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi'abdihi, surat Al-Isra, atau Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi, atau di ayat lain fa auha ila 'abdihi ma auha. Bahasa Al-Qur'an Nabi kita itu pakai sifat abdu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa apa rahasianya Allah memasang sifat Nabi kita di dalam Al-Qur'an dengan kalimat abdu. Wa inna makhtara subhanahu wa ta'ala zalika linabiyhi wa habibihi li alla tadilla ummatuhu bi'atiqadihim fihi ma la yaliku kama waqa'a li qaumi Isa alaihissalam. Afada zalika al-qalyubi. Allah memilih Nabi kita, sebabnya ialah li alla tadilla ummatu, supaya tidak sesat umatnya dengan meyakini sifat-sifat yang tidak layak kepada Nabi kita, seperti yang terjadi kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, yang mana sebagian daripada kaumnya mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, padahal Nabi Isa juga sama Abdullah, hambanya Allah, Nabiullah, Rasulullah, nabinya Allah dan utusan Allah. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah, risalatan amatan fiz zamani wal makan di jami'il khalqi. Jadi utusannya Nabi besar kita umum fiz zamani wal makan, di seluruh zaman, dari awal diangkat jadi rasul sampai kiamat. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah nabi kita. Wal makan, dan menyeluruh di setiap tempat, mau itu di negara bagian Eropa, mau itu di negara bagian Amerika, benua Asia, benua Australia, benua Afrika, sama Nabi dan Rasulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi kita diutusnya kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Nabi kita diutus kepada malaikat, Nabi kita diutus kepada hewan-hewan. Wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkati, melimpahkan rahmat dan kasih sayang serta keselamatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di dalam lafadz alihi, lafadz alun itu ada dua makna. Yang pertama ada makna qarib, dan yang kedua ada makna ba'id. Yang mana kalau menurut ilmu badi' di kitab Jauhar Maknun, ini namanya adalah badi' tauriyah. Yang mana badi' tauriyah itu yang mempunyai satu lafadz yang mempunyai dua makna. Pertama makna qarib, yang kedua makna ba'id. Tauriyatun tud'a bi'iha min lima urida ma'nahu ba'idu minhuma. Alihi, mana qaribnya ialah, yaitu Banu Hashim wa Banu Muttalib, yaitu keturunan daripada Sayyid Hashim dan keturunan daripada Sayyid Muttalib. Adapun alihi bimakna ba'id ialah kullu mu'minin wa mu'minatin walau uswatan. Setiap mukmin laki dan mukmin perempuan walau uswatan, walaupun mereka adalah orang-orang yang suka melakukan maksiat, masuk kepada kategori alihi. Nah, la'al musannifu arada bi mutlaqal aqarib au man tahrumu alaihi zakat, yang mana musannif ini bermaksud di dalam kalamnya wa ala alihi, yaitu mutlaqal aqarib, yaitu adalah mutlaknya kerabat-kerabat daripada keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib, atau yang disebut man tahrumu alaihi zakat, orang-orang yang haram memberikan zakat kepadanya, itu kepada semacam para habaib
para habaib, yang mana para habaib marganya banyak, ada As-Segaf, ada Al-Atos, ada Al-Idrus, ada Asmit, ada Asy-Syihab, ada Al-Fadri dan sebagainya. Wa sahbihi, dan semoga Allah melimpahkan rahmat serta keselamatan kepada para sahabatnya. Wa sahbihi ini bi fathi shad wa yajuzu kasruha, boleh dibaca fathah sodnya sahbi, dan boleh dibaca kasruha, kasroh sodnya dibaca sihbihi boleh. Apa yang dimaksud dengan waswahbihi, yang artinya sahabat itu waswahabi kullu muslimin laqiyan nabiyya walau lahzatan. Yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang muslim, orang yang memeluk agama Islam, laqiyan nabiyya, mereka pernah bertemu dengan Nabi walau lahzatan, walaupun cuma sebentar. Itulah sahabat. Nah, ini definisi yang paling singkat. Kalau kita definisi dilihat di kitab Syarah Kitab Safinah dalam kitab Kasyifatus Saja, yang dimaksud dengan sahabat itu adalah manijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah. Orang yang pernah berkumpul serta mengimani, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta iman kepada beliau, iman kepada Nabi ba'da risalah, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu setelah usia 40 tahun. Fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan, bertemu dengan Nabi, pernah kumpul dengan Nabi fi hali hayatihi, ketika semasa hidupnya. Ijtima'an muta'arifan, berkumpul dengan saling mengenal. Bi ayyakuna fil ardi, intinya pernah bertemu di bumi. Walau fi zulmatin, walaupun pernah bertemu dalam keadaan gelap. Au kana a'ma, atau orang tersebut pernah bertemu dengan Nabi akan tetapi dia tidak bisa melihat, buta. Asal dia pernah bertemu dengan Nabi lalu iman, maka itu juga sahabat. Au kana ghairu mumayyizin, walaupun orang itu belum tamyiz. Tamyiz itu definisinya adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kotor, mana yang bersih. Itulah tamyiz. Kira-kira 5 tahun ke atas itu sudah tamyiz. Nah, walaupun orang tersebut belum tamyiz, asalkan pernah kumpul bertemu dengan Nabi lalu iman, seperti yang terjadi di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau masuk Islamnya masih kecil, belum usia baligh, maka disebut sahabat juga. Wa tabi'ina, dan semoga rahmat serta keselamatan dicurahkan kepada tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Yang disebut dengan tabi'in, fadakhala uswatul mu'minin, maka termasuk orang-orang maksiat daripada mukminin. Kita juga tabi'in. Cuman kita tabi'in yang keberapa? Di sahabat itu ada tabi'in, ada atba tabi'in, ada atba tabi'in. Kenapa musannif di sini mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmat, kasih sayang serta keselamatan kepada Kangjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada tabi'in serta atba tabi'in. Kenapa sampai disamaratakan, sampai orang-orang mukmin yang melakukan maksiat juga masuk di dalam doa ini? Karena musannif ini adalah ingin mengumumkan atau ingin menyamaratakan di dalam berdoa. Karena doa itu kalau disamaratakan, diajak orang lain, itu lebih afdol. Wa qasdu bihadza at-ta'mimu fid du'a. Musannif bermaksud memuat lafadz wa tabi'in, yaitu at-ta'mim fid du'a, mengumumkan atau mensamaratakan di dalam berdoa.
Karena li'annahu afdalu, karena at-ta'mim fi du'a itu lebih utama. Ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memukul pundaknya orang yang selalu berdoa kayak gini, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunilah dosaku, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Nah, Rasul pernah memukul pundaknya orang tersebut yang selalu berdoa khusus untuk diri pribadi. Kata Rasul, ammim fi du'aika fa inna baina du'a'il khasi wal 'ami kama bainas sama'i wal ard. Kata Rasul, kalau berdoa itu harus umum, karena sesungguhnya bandingannya, derajatnya antara doa yang khusus untuk diri sendiri dan doa yang umum untuk orang lain, derajatnya kama bainas sama'i wal ard, seperti jauhnya antara langit dan bumi. Ketika kita mendoakan orang lain, malah ada satu malaikat yang ikut mendoakan. Kata malaikat, lahu walaka misluhu, untuk si fulan dan untuk kamu, misluhu, serupa. Di contoh kayak gini, kita mendoakan si fulan, ya Allah mudahkanlah rezeki orang-orang di kampung saya, ya Allah berikan kesehatan teman-teman saya, keluarga saya, guru-guru saya. Maka sama dengan kita mendoakan diri sendiri, ya Allah berikanlah kesehatan, berikanlah aku kesehatan, ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah barokah. Sama dengan kayak gitu. Akan tetapi kalau kita mendoakan diri sendiri, belum tentu orang lain terbawa. Amma ba'du wallahu a'lamu bishawab.